Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd Ayyuhal mu'minun rahimakumullah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Muslimin muslimat, sholihin sholihat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada duha ini Allah pertemukan kita di majelis ilmu. Jazakumullah pada Ustaz Jundi yang sudah membacakan kepada kita ayat-ayat tentang keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di beliau ini adalah seniornya Umar anak saya di kafilah, kemudian juga seniornya menantu saya Mas Sidki di Madinah. Alhamdulillah sudah lulus di Madinah, kemudian ngajar di Darussalam sekarang. Alhamdulillah, jadi dekat nanti. Sebenarnya beliau layak untuk yang menyampaikan di sini. Cuman karena materinya ini tentang ayah, masih lebih pengalaman saya. Masih lebih pengalaman saya. Ya. Nah, sementara kita akan belajar pada duha ini tentang potret keluarga teladan, tentang potret keluarga teladan atau judul risalah hati untuk bulan ini, teladan paripurna keluarga bertakwa. Kita akan belajar dari keluarga idaman, yakni keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau ini adalah sosok yang memang layak dijadikan sebagai uswah, teladan, contoh, dan Allah juga perintahkan kita menjadikan sebagai teladan bagi kita. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh bagi kalian terdapat uswah hasanah pada diri Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam itu contoh dalam banyak hal. Beliau contoh dalam hal qanitan lillah, amat sangat taat kepada Allah, luzumu ta'ah, taatnya tanpa tapi tanpa nanti. Kemudian bukan saja sekedar secara personal kesuksesan beliau, secara personal perolehan beliau itu atau diri beliau ini memang menjadi contoh pengabulan doa yang sering kita berdoa kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu pengabulan doa itu ada di Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Allah telah menjadikan kepada Ibrahim itu dengan kalimatnya wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dan sungguh kami berikan kepada Ibrahim itu fid dunya hasanah. Di dunia dia mendapatkan kebaikan, dan dia di akhirat termasuk di antara hamba-hamba yang saleh. Jadi apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim itu adalah perwujudan pengabulan doa yang kita sering berdoa dengannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karakter itu ada pada Ibrahim alaihissalam, dan Allah menyatakan bahwa beliau ini adalah orang yang di dunia itu mendapat kebaikan, di akhirat termasuk orang yang soleh. Secara keluarga, beliau adalah juga merupakan bentuk pengabulan doa yang kita juga sering berdoa dengannya, ingin mendapatkan keluarga seperti apa yang kita doakan, yang itu ada pada keluarga Ibrahim. Ketika kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak kami sebagai penyejuk pandangan mata, dan jadikan kami imamnya orang-orang yang bertakwa. Itu juga ada pada diri dan keluarga Ibrahim alaihissalam. Maka layak sekali kita belajar dari keteladanan beliau. Beliau ini sering kita ingat di bulan-bulan seperti ini di bulan Dzulqa'dah, udah lebih dari separuh memasuki bulan Dzulhijjah, saat yang bersamaan para jamaah haji sudah menuju ke tanah suci, ke Masjidil Haram. Maka di ketika itu kita kemudian ingat Nabi Ibrahim, yang sebenarnya keteladanan beliau ini ya selayaknya kita ingat terus, bahkan menjadi sesuatu yang kita programkan. Bagaimana kita ikuti jejak beliau, utamanya dalam hal keluarga. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dalam hal keluarga, karena sosok dari seorang ayah, kemudian ada ibu, kemudian anak, itu diceritakan dalam Al-Quran ya, dengan sisi keunggulan, kebaikan, keutamaan masing-masing, yang itu sangat sinkron sekali dengan apa yang sering kita cita-citakan dengan doa tadi, Rabbana bilana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka mari kita pelajari pagi ini dari semua sisinya, entah nanti sampai di mana, tapi kita belajar dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, yang pertama kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Belajar dari beliau tentang visi dan misi yang besar, tentang cita-cita yang begitu tinggi dan paripurna, tentang cita-cita yang tidak hanya diperuntukkan dalam rangka meraih prestasi tinggi secara personal dirinya saja, bahkan tidak hanya sebatas pada keluarga intinya saja, tapi juga untuk keturunan-keturunannya. Ini sungguh merupakan satu percontohan cita-cita bagi keluarga seorang muslim. Lihat bagaimana ketika Nabi Ibrahim memiliki cita-cita. Tadi dibacakan oleh Ustaz Jundi di awal ayatnya, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimat. Ketika Allah Ta'ala, ketika Rabbnya Ibrahim memberikan ujian kepada Ibrahim alaihissalam bikalimat, dengan beberapa kalimat, yakni dengan perintah dan larangan. Allah berikan kepada beliau perintah yang kemudian beliau kerjakan dengan sempurna. Allah larang beliau dengan suatu larangan-larangan yang beliau meninggalkan dengan sempurna. Kalimatnya apa? Fa'atamahun, maka dia menyempurnakan. Jadi ujian itu dikerjakan oleh Ibrahim dengan sempurna ya, baik berupa perintah maupun larangan. Beliau dikenal dengan taat tanpa tapi, taat tanpa nanti. Apapun yang Allah perintahkan, beliau langsung kerjakan. Nah, ketika Allah sudah mendapati kesuksesan Ibrahim dalam menjalani ujian yang Allah berikan kepadanya, maka kemudian diberikan penghargaan kepada Ibrahim. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Wa Ibrahim, aku akan menjadikanmu sebagai pemimpin bagi manusia. Ini penghargaan Allah kepada Ibrahim setelah menyelesaikan ujian berupa perintah dan larangan, dikerjakan dengan sempurna. Kalimatnya fa'atamahun, bukan sekedar menyelesaikan, tapi dia menyempurnakannya ya. Maka Allah berikan penghargaan kepada Ibrahim. Ini ja'iluka linnasi imama. Aku akan menjadikanmu sebagai imam, sebagai pemimpin bagi manusia. Tapi lihat bagaimana cita-cita seorang ayah ya, cita-cita yang sangat besar. Dia tidak langsung mengatakan iya, berhenti sampai di situ ya. Dia mengatakan qala wa min dzurriyyati. Begitupun juga dengan di antara keturunan-keturunanku ya Allah. Jadi beliau tidak hanya minta kesuksesan atau beliau menjadi pemimpin bagi umat manusia, tapi beliau juga mohon kepada Allah pemimpin manusia setelah beliau juga dari kalangan keturunan beliau. Nah, ini satu visi misi yang besar yang diwujudkan dalam sebuah cita-cita. Saya sampaikan kepada antum semua, aslinya ayahlah yang dia punya visi dan misi. Ayahlah yang seharusnya dia memiliki cita-cita besar itu. Ya.
Ayahlah yang seharusnya intens, konsisten untuk berdoa dengan apa yang menjadi cita-citanya. Kita sering, ya sebenarnya bukan sesuatu yang salah tentang dahsyatnya doa ibu. Iya, doa ibu itu memang luar biasa. Tapi jangan sampai kemudian para ayah ini merasa pesimis untuk berdoa. Ya. Apa-apa diwakilkan istrinya, ibunya anak-anak. Ya. Sampai ndongai lho. Kok ora ndonga gua anake? Ya, wis bojoku wis ndonga, ya. Doa ibu itu lebih dahsyat gitu ya. Nanti juga pengasuhan anak juga diserahkan ke ibunya semuanya. Ya. Sampai ibu itu dianggap sebagai makhluk yang serba tahu ya. Anak itu tanya apa aja ke ibunya. Takon kaos kaki ini nang endi, ya. Buku pelajarannya di mana, kontaknya di mana, apalagi wah takon ibu kabeh. Tanya ayah satu aja, ibu di mana, itu aja. Ya. Ibu di mana? Kalau udah ketemu ibu udah ayah lewat ya. Nggak apa ini nggak ditanya lagi ya. Karena dianggap yang paling tahu segalanya itu adalah ibu. Ya. Sehingga kadang-kadang mohon maaf, para ayah ini ketika ada jarak dengan anaknya merasa tidak ada masalah. Toh sudah diwakili ibunya. Oh, ibunya udah dekat kok. Ya, ibunya udah doa kok. Ya. Padahal coba kita perhatikan di ayat-ayat Al-Qur'an, doa orang tua untuk anaknya itu semuanya adalah doa ayah. Coba kasih contoh doa ibu ya untuk anak. Dalam Quran ada nggak? Ya. Misalnya doa Rabbi habli minas sholihin. Ini doa siapa? Doa siapa? Doa ya, iya maksudnya siapa namanya? Rabbi habli minas sholihin. Doa siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ayah atau ibu? Ya seorang ayah. Dia yang berdoa Rabbi habli minas sholihin. Doakan untuk anaknya. Ya. Yang kemudian juga dikabulkan oleh Allah. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Itu doa seorang ayah. Karena dia yang punya cita-cita, dia punya visi misi. Itu ayah. Ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doa siapa ini? Doa siapa? Nabi Zakaria. Ya, doa Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu ayah atau ibu? Ayah. Doa seorang ayah itu juga dikabulkan oleh Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa siapa ini? Doa siapa? Ragu-ragu jawab. Doa para ayah. Enggak ada namanya soalnya ya. Nah, ini doa para ayah. Ya. Semua bahkan kalau kita perhatikan tentang pengasuhan anak, pendidikan ke anak, dialog dalam Quran itu kalau disebut orang tua dengan anak itu ya dialog antara bapak dan anak kebanyakannya. Ada yang menyebutkan ada 14 fakrah, bukan 14 ayat ya. Jadi di 14 tempat ya. Maksudnya di satu tempat itu ada beberapa ayat ya. Yang itu menyebutkan tentang dialog ayah dengan anak atau anak dengan ayah. Dialog antara Ibrahim dengan Azar. Itu berarti anak dengan ayah. Dialog antara Yakub dengan Yusuf. Dialog antara bapak dengan anak. Dialog antara Yakub dengan anak-anak yang lain selain Yusuf. Antara bapak dengan anak. Apalagi dialog antara Luqman dengan anaknya. Ya. Bapak dengan anaknya. Apalagi doa orang atau syekh dari Madian dengan putrinya. Dialog antara bapak dengan putrinya. Ya. Itu doa antara bapak dialog antara bapak dan anak. Nah, maka dari sini kita mohon maaf para ayah ini harus lebih intens fokus lagi ya ke anak-anaknya karena penanggung jawab utama itu ya ayah ya. Kepala sekolahnya itu ayah, pemilih visi misi itu ayah. Ibu itu pengajar harian ya. Nanti tanggung jawabnya itu paling utama itu di ayah. Ya. Makanya kalau kita perhatikan termasuk doa yang disebut sebagai doa yang dikabulkan oleh Allah dalam hadis pun ya, disebutkan salatu da'awat mustajabah la syabbihin. Ada 3 doa yang mustajabah
dikabulkan oleh Allah, la syakfihin, tidak diragukan lagi. Salah satunya apa? Da'watul walid, doa al-walid, doa orang tua. Orang tua kalau itu bahasa Arab al-walid, ya, nanti bisa dikoreksi Ustaz Bundi kalau ada yang salah, ya. Walid itu bisa bermakna bapak saja, bisa juga bermakna bapak dan ibu, ya. Jadi kata dakwatul walid itu bapak mesti masuk, ibu bisa masuk bisa enggak, ya. Itu doa yang mustajabah. 3 doa yang mustajabah. Dakwatul walid, ya, yakni doa orang tua untuk anaknya. Walid ini bisa bapak saja atau bisa bapak dan ibu. Enggak ada yang mengartikan ibu saja, ya. Nah, ini makanya kita juga harus lebih fresh lagi di dalam merenungi hal ini, sehingga oke lah ibu-ibu yang udah biasa dengan kalimat-kalimat, ya, doa ibu sepanjang jalan, ya, doa ibu luar biasa memang, iya, ya. Tapi sekali lagi jangan sampai kemudian para ayah ini lupa, ya, bahwa doa-doa mereka ini juga menjadi bahkan penentu sejarah, ya, menjadi penentu sejarah, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam doanya tadi, sehingga dikabulkan oleh Allah doa tersebut. Pengabulan doanya apa? Bahwa nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu semua dari jalur keturunan beliau, ya, baik dari yang Nabi Ishak, di situ nabi-nabi dari Bani Israel itu semua dari keturunan Nabi Ishak, ya, Nabi Yakub, ya. Israel itu nama lain dari Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub namanya apa? Nama lainnya siapa? Ya, Israel. Kita jadi itu loh, lisiknya orang-orang Yahudi itu, ya, menyebut dirinya Israel. Jadi kalau kita mencela Israel tuh, ya kalau tidak kita paham, Israel itu aslinya nama dari Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub, Nabi Yusuf, sampai nanti ada Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa, semua itu dari jalur Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Dari jalur Nabi Ismail alaihissalam itu ada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah nabi yang paling utama. Dari jalur keturunan Nabi Ibrahim juga melalui Nabi Ismail alaihissalam, ya, sebagai pengabulan doa dari Allah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Atas doanya, qala wa min dzurriyyati, dia ingin juga keturunannya juga menjadi apa? Pemimpin. Nah, ini dimulai dari sebuah cita-cita dulu, penyegaran dulu sekali lagi untuk para ayah, karena ini materinya lagi ayah, ya. Doa sebanyak mungkin Anda jangan kemudian merasa doanya enggak mustajabah. Sekali lagi semua doa untuk anak dalam Quran itu doa ayah, ya. Begitupun di dalam hadis disebut tentang doa yang mustajabah itu juga doa ayah, ya. Sebutan keutamaan ibu itu adalah tentang pada siapa dia harus berbakti pertama, ibu baru bapak, ya. Tapi tentang doa, ya, tentang tanggung jawab, tentang pengasuhan itu ayah itu paling paling banyak disebutkan, artinya dia yang paling bertanggung jawab, ya. Nah, ini supaya nanti menjadi bahan perenungan ini untuk para ayah, jangan melepas tanggung jawabnya, jangan kemudian merasa nyaman ketika ada jarak dengan putra putrinya, ya, karena tanggung jawab utama itu di mana? Pada bapak, ya. Baik, hadirin yang demikian Allah SWT, kita lihat Nabi Ibrahim, beliau sebagai contoh ayah dalam satu keluarga yang paling ideal, ya. Dimulai juga dari ketaatan dirinya, ya. Ketika beliau disebutkan oleh Allah tentang karakternya, inna Ibrahim kana ummah qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah apa? Inna Ibrahim kana ummah, dia adalah ummah. Disebut ummah, satu umat, padahal beliau hanya satu person saja. Itu karena beliau mewakili dari sisi pahala kebaikan, bukan sekedar amal beliau saja yang didapatkan oleh beliau, tapi juga amal orang-orang yang mengikuti jejaknya. Beliau sebagai seorang uswah, ya, seorang yang diteladani,
maka pahala untuk beliau adalah pahala juga untuk orang-orang yang mengikuti jejak beliau. Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat Inna Ibrahim kana ummah, beliau mengatakan yakni imaman yuqtada bih, dia seorang imam yang diikuti, dia pemimpin yang diikuti, ya. Kalau Abdullah bin Mas'ud, beliau ketika menjelaskan ayat ini memberikan sebuah pernyataan atau tazkiyah kepada sahabat yang lain, yakni Mu'ad bin Jabal, dengan mengatakan inna Mu'adan kana ummah, sesungguhnya Mu'ad itu adalah satu umat. Ketika beliau tanya kenapa, apa sih memangnya makna dari ummah, beliau katakan alladzi yu'allimun nasal khair, orang yang mengajarkan kepada orang lain tentang kebaikan. Dan jelas Mu'ad adalah pengajar kebaikan, beliau seorang ulama, bahkan beliau adalah a'lamu ummati bil halali wal haram, umatku yang paling mengerti tentang halal dan haram itu adalah Mu'ad bin Jabal. Beliau juga seorang dai mengajarkan kebaikan, beliau yang diutus ke Yaman, yang mendapat pesan dari Rasulullah, innaka satati qaum ahli kitab, kamu akan mendatangi kaum ahli kitab. Itu juga Mu'ad bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Nah, karakter beliau apa? Qanitan lillah, ya. Beliau amat sangat taat kepada Allah. Apa hubungannya dengan pribadi seorang ayah? Ketika ketika Imam Hasan Al-Basri, beliau ditanya tentang ayat Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya. Makna qurrata a'yun ini menjadi penyejuk pandangan mata, itu maksudnya di akhirat atau di dunia? Beliau mengatakan bahwa di dunia, maksudnya adalah di dunia, ya. Bagaimana bisa diraih? Ketika kamu dapati, ya, istri anakmu taat bersama kamu taat, ya. Jadi ini erat sekali hubungannya antara seorang ayah yang taat, ya, kemudian nanti akan membawa pada keluarganya taat. Bahkan tidak hanya satu keluarga inti, keluarga kecil, orang sekarang mengatakan keluarga inti, tapi juga keturunan-keturunan berikutnya, sebagaimana doa Nabi Ibrahim tadi, ya. Kalau kamu taat, ya, ketaatan kamu itu akan membawa kepada ketaatan anggota keluargamu, bahkan bisa saja sampai keturunan-keturunan berikutnya, ya. Nah, saya sampaikan ya, paling tidak itu kita sering bicara atau istilah 7 turunan itu dalam konteks harta gitu ya, warisan ya, sampai kaya 7 turunan gitu ya. Kenapa tidak kita yang lebih hebat daripada itu, ya. Bukan hal yang remeh-temeh gitu, tapi yang lebih tinggi, lebih hebat, lebih bermanfaat, ya. Jadi kesolehan sampai turun 7 turunan, ya, menurun sampai 7 turunan, ya. Bisa itu, kesolehan itu pengaruhnya bisa sampai turun keturunan ke-7, ya. Ya mudah-mudahan nanti keturunan ke-8 dia punya unggulan amal juga sehingga bisa melanjutkan, ya, keturunan-keturunan berikutnya. Seperti Nabi Ibrahim tadi, tidak hanya 7 turunan. Tentang 7 turunan ini terkait dengan perkataan Nabi Khidir kepada Musa alaihissalam terkait dengan 2 anak yatim yang hartanya dijaga oleh Allah. Maka Khidir beliau mengatakan wa kana abuhuma shalihah. Bapak dari 2 anak yatim itu adalah seorang ayah yang saleh. Dia seorang ayah yang saleh. Ibnu Katsir mengatakan itu ternyata bukan bapak langsung, tapi bapak yang ke-7, ya. Bapak yang ke-7, ya. Jadi bapak dari bapaknya, bapak, ya. Jadi bapak yang ke-7 itu pengaruhnya sampai, ya, di cucunya yang ke-7, ya. Jadi kesolehan itu bisa menurun. Al-irqu dassas, ya. Jadi kesolehan itu, gen kesolehan itu bisa menurun sampai ke bawah, ya. Makanya kalau kita melakukan suatu amal soleh, ya, sebagai penyemangat kita, bagaimana kesolehan kita itu sampai lubar-lubar bisa merembes ke keturunan-keturunan kita, ya. Disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, Imam Tabrani menyebutkan, ini dinukil juga oleh
Ibnu Katsir dalam tafsirnya, idza dakhala ar-rajulul jannah sa'ala an abawaihi wa zaujatihi wa waladihi. Apabila seseorang masuk jannah, maka dia akan bertanya kepada Allah tentang kedua orang tuanya. Ya. Di mana dua orang tuanya? Bagaimana dengan istrinya? Bagaimana dengan anaknya? Fayuqal, lalu dikatakan kepadanya, innahum lam yablughu darajatak. Mereka semuanya tidak mencapai derajatmu. Level mereka di bawahmu. Ya. Level mereka di bawahmu. Jadi dia tidak berada di sini. Memang tidak di neraka, dia di surga, tapi levelnya beda dengan levelmu. Ya. Apa katanya? Fayaqul, lalu dia mengatakan, ya Rabbi qad amiltu li wa lahum. Ya Allah, selama saya di dunia itu ketika beramal, itu beramal untuk saya, tapi juga untuk mereka juga. Saya beramal bekerja itu bukan sekedar untuk kebahagiaan saya sendiri, tapi juga untuk kebahagiaan mereka. Ya. Fayu'maru bi'ilhaqihim bih. Maka Allah perintahkan supaya keluarga tadi dipertemukan dengannya. Ya. Keluarga tadi dipertemukan dengannya. Nah, Masya Allah, ini suatu berita yang luar biasa ya. Hal-hal yang inilah yang menjadikan seorang ulama seperti Sa'id bin Musayyib, atau ada yang baca dengan Sa'id bin Musayyib, dia adalah, ada yang menyebut sebagai afdhalut tabi'in 'ala al-itlaq, ulama tabi'in yang paling utama ya dari semuanya. Ada pula yang mengatakan yang paling utama adalah siapa? Uwais Al-Qarni, anak kuliah dari sisi, kalau Sa'id bin Musayyib dari sisi ilmunya ya. Beliau suatu kali mengerjakan sholat malam, udah mulai malas, lalu dia bangkit lagi, saya akan menambah sholat saya demi untuk kebahagiaan anak keturunan saya ya. Jadi dia menambah sholat demi anak keturunannya. Nah, makanya seorang ayah ini ketika beramal, sekali lagi, dia bukan sebatas hanya untuk kesuksesan dirinya ya, tapi juga keluarganya ya, bahkan juga keturunan-keturunannya. Dimulai dari tadi ya, dari perkara tadi, qanitanillah, mentaati Allah ya. Taat kepada Allah, sampai ketaatannya itu pengaruh-pengaruhnya bisa sampai dari generasi ke generasi ya. Kenapa kita perlu seperti itu? Karena ketika kita ada legasi kesalehan ya, ke keturunan-keturunan kita, maka posisi kita nanti di tempat yang paling tinggi di antara level yang diraih oleh keturunan-keturunan kita atau kita sekeluarga. Satu trah itu level tertingginya di mana? Disitulah nanti akan dikumpulkan dalam satu trah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan, innallaha la yarfa'u dzurriyyatal mu'min fi darajatihi. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat, mengangkat level anggota keluarga dari orang yang punya keutamaan menjadi satu level dengannya ya. Jadi ada orang yang punya keutamaan ya, dia punya keluarga, maka Allah akan mengangkat orang-orang yang levelnya di bawah ini ke atas. Wa in kanu dunau fil amal, meskipun mereka tuh levelnya sebenarnya di bawahnya. Kenapa? Allah hendak menyempurnakan kenikmatan bagi orang yang mendapatkan keutamaan tadi, orang yang punya keutamaan tadi ya. Karena sesempurna-sempurnanya nikmat itu ketika seseorang menikmatinya bersama orang-orang yang dicintainya, maka kenikmatan menjadi lebih sempurna. Nah, saya gambarkan ya, kalau antum ini bapak-bapak ini piknik sendirian ya, motoran ke Grojogan Sewu, medun nang Grojogan ya, delok Grojogan gumun-gumun dhewe gitu ya, guyu-guyu dhewe, kecak-kecak dhewe kan enggak asik ya. Ya, tetap ya kelingan bojone, kelingan anake gitu ya. Nah, maka Allah sempurnakan nikmat bagi orang yang punya keutamaan menjadi keluarganya itu bersama dirinya ya, sehingga kenikmatan lebih sempurna. Lalu Ibnu Abbas membacakan ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum iman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Ya, dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti dzurriyyahnya, keluarganya, keturunannya yang beriman, maka kami kumpulkan mereka. Ya.
Di mana dikumpulkan? Wa ma alatnahum min amalin syai', tidak ada yang diturunkan levelnya. Jadi berada di tempat yang paling tinggi. Nah, ini bagaimana seorang ayah itu, dia seperti Ibrahim alaihissalam, dia punya doa andalan, ya, kemudian dia itu qanitan lillah, mentaati Allah, apapun yang Allah perintahkan, ya, itu dikerjakan, ya, tanpa tapi, tanpa nanti, ya. Walaupun lagi seneng-senengnya, walaupun lagi asik-asiknya, bisa dibayangkan bagaimana seorang laki-laki yang dia mendambakan hadirnya seorang anak hingga berpuluh-puluh tahun. Lalu di saat sudah umurnya itu sudah tua, ada yang mengatakan 90 tahun ketika itu umurnya, ada yang mengatakan lebih dari itu umurnya. 90 tahun itu adalah untuk istrinya, beliau 120 tahun. Wallahu alam, di antara para mufassirin memang banyak pendapat, ala kulillah sudah di masa tua. Kemudian diberi kabar gembira oleh Allah, nanti hadir bi gulamin halim, seorang gulam, ya, yang halim. Halim itu santun, ya, bukan orang yang ceroboh, ya. Halim itu perpaduan antara sifat yang santun, lembut, ya, diiringi dengan kecerdasan dan kesabaran yang luar biasa. Itu halim. Dan itu tampak di usia-usia gulam. Usia gulam itu usia-usia remaja, ya. Dan begitulah pada akhirnya nanti kita ceritakan tentang bagaimana Ismail sebagai anak, ya, yang itu juga teladan anak di dalam keluarga, itu di Nabi Ismail alaihissalam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, begitu Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau memulai menjadi teladan dalam keluarga itu dari cita-citanya, kemudian dari bagaimana dia memberikan teladan untuk keluarganya, taatnya kepada Allah itu total, ya. Ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk membawa keluarganya ke satu tempat, ya, yang jauh dari tempat tinggalnya, jauh dari Palestina, ya, hingga berjalan lebih dari 1000 km sampai di satu tempat yang namanya Bakkah atau Mekah, ya. Disuruh meninggalkan di situ, dia kerjakan. Begitupun saat Ismail alaihissalam di usia dewasa, beliau bermimpi, beliau menyadari posisi seorang nabi itu mimpinya adalah wahyu dari Allah, ya. Diperintahkan oleh Allah supaya dia menyembelih anaknya, maka dia pun berusaha untuk menjalankan apapun yang Allah perintahkan kepadanya. Ini qanitan lillah, ya. Jadi para ayah, setelah Anda punya doa, Anda punya cita-cita untuk keluarga Anda, maka lazimi dengan keteladanan yang baik, ya. Seperti Ibrahim qanitan lillah, maka didapatkan tadi qurrata ayun di dalam keluarga. Karena qurrata ayun didapatkan, ya, dalam keluarga ketika di dunia, pada saat kalian mendapati istri anak kalian taat bersama kalian taat, ya. Baik, ini keteladanan dari Nabi Ibrahim, ya. Saya kira ini sudah cukup. Seandainya kita memilikinya, ini sudah luar biasa dampaknya, ya. Ingat bahwa setiap perbuatan kita, ya, itu ada pengaruhnya bukan sekedar untuk diri kita saja. Para bapak, ketika beraktivitas, kesolehan atau ketolehan Anda, toleh itu lawan dari soleh, itu akan berpengaruh kepada baik buruknya keturunan para ayah semuanya, ya. Ketika ada suatu dorongan-dorongan untuk melakukan suatu kemaksiatan, ya, atau ada dorongan-dorongan atau mungkin ada kemalasan-kemalasan, ya, dari melakukan ketaatan, ingat bahwa keturunan Anda berhak untuk memiliki leluhur yang soleh. Ini Anda sekarang ini punya leluhur, tapi saatnya nanti Anda juga akan menjadi apa? Jadi leluhur, ya. Terus langsung auto merasa tua banget, ya. Nanti antum juga akan menjadi leluhur, ya. Maka harus punya warisan terbaik, ya. Dan kita juga ada bagaimana cara menjadikan garis terah keturunan kita ini menjadi lebih naik derajatnya dengan kita memiliki
amal-amal unggulan, ya. Pernah saya contohkan, mungkin orang ada kemiripan nama antara Ibnu Al-Jauzi dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Itu beda orang, ya, beda generasi, tetapi sebenarnya masih ada hubungannya. Di antara versi menyebutkan bahwa Ibnu Al-Jauzi, ya, rahimahullah, beliau memiliki anak, memiliki seorang putri, dinikahi oleh laki-laki dari Turki. Kemudian lahir anak yang kemudian dikasih nama, dikenalnya ya sebagai Sibtu Ibnu Al-Jauzi, cucu dari Ibnu Al-Jauzi. Dialah yang mendirikan untuk mengenang sekaligus sebagai perwujudan doa, ya, jariyah dari kakeknya, seorang ulama, ya, Ibnu Al-Jauzi, yang karya-karyanya luar biasa, ya. Beliau katakan, saya menulis tidak kurang dari 2000 jilid. Jadi Ibnu Al-Jauzi itu nulis buku 2000 jilid. Ya, ini kira-kira sudah ada berapa jilid yang antum baca? Merasa antum baca, antum kenal, ya. Dari 2000 jilid ada berapa judul yang Anda kenal dari karya Ibnu Al-Jauzi? Apa malah belum kenal sama sekali, ya? Yang sudah pernah dengar bukunya cuman oh ternyata karya dari beliau, ya. Di antaranya adalah Saidul Khatir, ya. Ada Talbis Iblis, itu di antara buku yang terkenal, ya. Dari 2000 jilid buku yang pernah beliau tulis. Nah, ini cucunya ini tidak melestarikan warisan keilmuan dari kakeknya, maka dia bikin madrasah namanya Madrasah Al-Jauziyah. Lalu dia mengangkat seorang penanggung jawab, ya. Dalam bahasa sekarang itu mudir, bahasa dulunya qayyim, ya. Seorang qayyim untuk Al-Jauziyah. Nah, anaknya inilah yang kemudian dikenal dengan nama, ya, atau dengan panggilan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang dia juga menjadi ulama, bisa dikatakan mujtahid mutlak, ya. Tulisan juga di segala bidang, dan dari zaman ke zaman tuh selalu ada buku beliau yang bestseller. Di masanya dulu ketika rame-ramenya Tibun Nabawi, itu inspirasinya dari mana? Dari karya beliau. Kitab Tibun Nabawi, yang itu adalah merupakan jilid keempat dari kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu menjadi inspirasi, ya. Sampai ada yang nulis itu menerjemahkan, tidak tahu itu suatu kesalahan atau nggak tahu atau bagaimana, judulnya dikasih judul terjemahnya itu Tibun Nabawi, penulisnya Dr. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kayak zaman dhisik ono dokter kok ngendi gitu, ya. Tapi memang beliau al-alamah itu ilmunya sangat luas, hingga Tibun Nabawi itu muncer, bestseller, dan itu menjadi istilah yang sangat populer hingga hari ini. Nah, kemudian di era-era belakangan ini, ketika gairah memanah berkuda mulai tumbuh, ya, itu hadir juga, atau itu juga inspirasi dari buku beliau. Barangkali ada yang belum tahu, itu inspirasi dari buku beliau, ya. Istilah-istilah Furusiyah itu dari karya beliau. Beliau punya buku berjudul Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah. Furusiyah Muhammadiyah. Furusiyahnya, ya, umat Muhammad. Hingga sekarang juga bestseller, setidaknya di dalam pengucapan-pengucapan, ya, Furusiyah Muhammadiyah. Ini kemudian oleh para praktisi memanah berkuda ini menjadi rujukan yang sangat penting, ya, untuk dipelajari, bukan saja dari teknik-tekniknya, tapi juga adab-adab serta keutamaan-keutamaannya. Itu dijelaskan komplit di situ, ya. Bahkan tentang bagaimana latihannya, tentang bagaimana mengevaluasi, ya, anak panah yang tidak mengenai sasaran, ya, anak panah yang ketika nancep itu kok belok, ya, tidak lurus bagaimana. Itu sampai detail disebutkan di sana, tentang cara berdiri, tentang cara duduknya pada saat memanah, bagaimana cara membidiknya dan sebagainya. Nah, itu karya beliau menjadi rujukan utama, ya. Nah, ini soal legasi seorang ayah tadi, ya. Makanya antum punya cita-cita tinggi untuk
Anda dan keturunan Anda, sekaligus Anda juga bisa menjadi apa? Orang yang mengangkat derajat dari terah Anda ke atas. Ya. Bagaimana cara Anda untuk memperbaiki derajat terah Anda ke atas? Ya. Hari ini kita apa ya? Sebatas pada yang mendoakan ya. Pada mendoakan, ngertinya mendoakan saja. Padahal dengan kita itu punya karya-karya besar ya. Kita punya unggulan amal yang semoga dengannya Allah mengangkat derajat kita di akhirat, itu sudah otomatis mengangkat derajat terah kita, leluhur kita. Tentu saja leluhur yang beriman ya. Leluhur yang beriman. Nah, ini tentang keteladanan seorang ayah. Berikutnya karena kita bicara tentang keluarga, di sana ada sosok ya, ibu yang luar biasa. Ternyata sudah 11:23 ya. Sosok ibu yang luar biasa bernama Hajar alaihissalam, yang itu juga menambah kesempurnaan di sebuah rumah tangga, keluarga Ibrahim alaihissalam ya. Istrinya Hajar alaihissalam ini seorang ibu, juga seorang istri yang sama-sama juga seorang qanitah ya, amat sangat taat. Lihat bagaimana ketika beliau itu ditinggalkan oleh Ibrahim bersama anaknya. Pada saat lagi sayang-sayangnya sama anaknya ya. Kemudian dia harus membawa anaknya ini ke tempat yang begitu jauh. Pada saat anaknya ini butuh banget dengan nutrisi gizi ya. Dan juga kehadiran ayah sebagai penopang untuk mencari ma'isyah ya. Tapi di ketika itu Ibrahim meninggalkan keduanya di satu tempat ya, yang digambarkan sebagaimana doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'ain. Wahai Rabb kami, aku tinggalkan di antara keluargaku di satu lembah yang tidak ada pohon-pohonnya. Artinya apa? Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tandus ya. Kalau ada tumbuhan yang hidup, itu berarti ada tanda-tanda kehidupan. Ya. Ini sebenarnya sudah ngepok gitu ya. Ngepok dengan pengertian, artinya kalau tempat seperti itu nyaris tidak ada makhluk hidup di situ yang bisa bertahan di situ. Kalau mau disangatkan lagi, lemutnya ora ono gitu loh. Ya. Nah, ono lemut kena nak kene iso urip gitu loh. Ya. Enggak ada nyamuk yang bertahan di situ. Ya. Air enggak ada. Kemudian juga rumah-rumah apalagi. Karena memang itu bukan tempat yang dicari orang untuk bertempat tinggal. Ya. Karena juga tidak ada sumber-sumber kehidupan sama sekali tidak tampak ya. Ditinggalkan di tempat seperti itu, hingga ketika Ibrahim itu tidak beranjak, ditanyalah Ibrahim oleh istrinya ini ya, aina tadhhabu ya Ibrahim, kemana anda hendak pergi wahai Ibrahim? Ketika itu beliau tidak menjawab karena urusannya bukan masalah dia mau kemana, tapi perintahnya supaya Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di tempat tersebut ya. Hingga ketika tidak ada jawaban, ini sudah bisa menera istrinya ini. Hajar alaihissalam sudah bisa menera ya. Sudah bisa mengira-ira kemungkinan besarnya apa. Maka dia bertanya, amarakallahu bihada, apakah Allah yang perintahkan anda untuk melakukan ini? Ya, Allah yang perintahkan aku untuk meninggalkan kalian berdua di sini. Lihat bagaimana jawaban seorang istri yang salihah ya. Seorang mukminah yang kuat keimanannya, kuat ketiqahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan idzan la yudayyi'una. Kalau memang itu Allah yang sudah perintahkan, pastilah Allah tidak akan menelantarkan kami. Ya sudah, silakan Anda pergi, tenangkan hati Anda, jangan khawatirkan kami, karena Allah pasti menjamin rezeki untuk kami. Dia ditinggal, tidak ada itu syarat-syarat, tidak ada ya. Dia tidak mengatakan ya silakan kamu pergi, silakan, nggak apa-apa kami ditinggal di sini. Tapi ya jangan lama-lama ditengok ya masih hidup atau enggak ada kayak gitu, enggak ada ya. Ya silakan kamu tinggalkan kami berdua, tapi ya jangan di tempat kayak gini ya, yang dekat warung itu loh ya, atau yang dekat mana
Enggak ada syarat seperti itu, karena dia sudah tahu kalau sudah jawabannya itu perintah Allah, udah enggak usah tanya detailnya. Pasti itu baik. Ya. Pasti itu baik. Wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baik pasti bagi orang yang bertakwa. Orang yang taat terhadap perintah dan larangan Allah. Ya. Dia juga tidak minta syarat macam-macam. Ya udah, enggak apa-apa kamu pergi, enggak apa-apa, yang penting lancar transferannya. Enggak ada juga. Dulu gimana transfernya? Ya. Enggak juga ada syarat-syarat harus dijenguk berapa waktu sekali, ya. Atau ya silahkan kamu pergi tapi tinggalannya sing akeh. Enggak ada juga. Taatnya tanpa tapi tanpa nanti, ya. Di suatu tempat yang sekali lagi enggak ada tanda-tanda kehidupan, ya. Jangan lagi tanya sinyalnya, ada sinyalnya enggak itu, ya. Sekarang yang penting ninggal bojone ya kuotanya ada itu, ya. Jadi sewaktu-waktu bisa menghubungi. Ya, dulu enggak ada kayak gitu. Nah, idzan la yudayyuna. Ini kesolihan seorang solihannya seorang istri sekaligus seorang ibu yang dia juga kemudian berjuang, ya. Dan perjuangannya itu kemudian mendapatkan hasil, ya, keberkahan yang luar biasa dengan munculnya Zam-Zam. Hajar alaihissalam itu belum tahu sebelumnya bahwa ketika nanti, ya, dia ditinggal oleh Ibrahim itu kemudian muncul Zam-Zam. Artinya Ibrahim juga tidak ngerti juga. Dia tidak mengatakan tenang aja nanti saya tinggal, kamu lari-lari ke Safa Marwah bolak-balik ke 7, nanti kamu kemudian anakmu mancal-mancal itu ada Zam-Zam. Enggak ada kayak gitu, enggak ada, ya. Belum tahu sebelumnya. Yang dia tahu itu perintah Allah, kerjakan. Sebagaimana ketaatan Ibrahim alaihissalam ketika dia disuruh menyembelih putranya, ya, itu beliau juga tidak tahu bahwa nantinya sembelihan akan digantikan dengan seekor domba, ya. Makanya beliau tidak mengatakan kepada anaknya, nah ini saya mau menyembelih kamu, tapi tenang saja nanti diganti dengan domba kok, ya. Kamu hidup kok. Enggak ada, ya. Enggak tahu itu. Yang beliau tahu itu perintah Allah, kerjakan dengan keyakinan penuh. Wal aqibatu lil muttaqin, kesudahan yang baiklah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini keyakinan yang harus diyakini para bapak, para ibu di dalam keluarga untuk mendapatkan apa yang dapatkan Ibrahim alaihissalam. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Ibrahim itu kebaikan di dunia, dan di akhirat dia termasuk di antara orang-orang yang saleh. Ini dahulu yang bisa sampaikan. Mohon maaf untuk Mas Anak belum bisa tersampaikan, ya. Saya cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.